Bismillahirrahmanirrahim. Beriring balang dengan marbah, buah langkung mereka jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Klinik Pantun Nusantara, kami bersama yang tak asing lagi, yang seperti pantun yang lalu sudah saya bilang, kalau kita membeli Munir coba cari dekat stadion. Iya. Kawan saya sekali ini bernama Munir, marga Nasution. Ini luar biasa. Cuman ada yang ini, Apa itu? tak enak ini. Apa itu? Kalau pergi ke Banjur Batu, nggak sebentar di rumah makan. Iya. Yang tak enaknya menunggu, kawan kita ini belum datang. Maklum lah, kadang iya ingat juga aku. Kawan kita ini si Jal ini luar biasa lah pula. Katanya jualan daun. Itu profesi sehari-hari, artinya kehidupan. Tapi profesi lainnya, dia juga luar biasa ini. Kalau kayu, katakan kayu, jangan ditebang secara santun. Kalau Melayu bukan sembarang Melayu, dia kadang-kadang anak muda yang paham. Tapi kalau kita ambil kain katun, Iya bang. Kain katun dipakai nyai. Katanya dia bukan hanya bawa pantun, tapi juga penyanyi. Bukan penyanyi aja lagi. Kalau keranji batang kenari, jangan ditebang batang kenari. Bukan hanya penyanyi, selain penyanyi berpantun juga penari. Menari. Luar biasa lah, pokoknya diborongnya lah semua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau salam kau biar jangan kena marah, pura-pura lah kau bersalam. Dari mana kau? Maaf lah kali ayah awaknya. Kenapa? Kemana lah? Limbat ambil limbat. Orang tua jalan dituntut. Yo. Ayah awak agak lambat. Maklum lah di ujung sana ada festival pantun. Ini kan? Cuman begini. Kenapa? Begini, hijau daun. Iya. Hijau daun sudah berpandan. Betul. Kalau saya tengok penampilan hijau daun, tak ubahnya macam sultan. Tapi gini, ku ingatkan sama kau. Kalau diambil si kain katun, jangan bungkus si buah kelapa. Paham kau? Tak usah kau ikut berfestival pantun, usia kau udah tua. Tahu apa mengambil minyak zaitun? Kenapa? Letak kolong di samping peti. Nih, beli nih kita klinik pantun. Tandanya itu untuk menunjukkan jati diri. Menjawab aja kerja kau. Jangan menjawab aja. Kalau dinasihati orang tua itu santun kau. Anak muda itu tahu budi pekertinya harus santun. Biar tahu. Artinya kalau di dalam Melayu tahu pandai resam karena budi, pandai budi karena hati. Jadi paham ya Wak. Kita orang Melayu nih pantang senggol. Apa ndak kau? Ke Kuala Tungkal beli kuali. Abah menjual, awak membeli. Itu pantun, itu etika pantun. Ini ayah kita nih. Tak sia-sia membuat klinik pantun Nusantara. Tapi yang cerita jual beli itu apa lain gitu. Bukan, nampaknya tak suara ini Bang. Kenapa? Kalau tali katakan tali, jangan tali tarik di rentang. Kau ndak jual beli, apa kau ndak menantang? Bukan, artinya kan enak di beras lagi banyak kentang. Ya kentang dibawa ke Kuala Tungkal. Awak bukan menantang. Jadi apa? Ciri-cirinya Wak, yang namanya ijal. Begitu. Kita kan ada adab kan ya. Ini macam cerita di warung kopi juga. Iya, cerita kita memang kan ujung-ujungnya penjatuhan juga. Ada masuk ke preman beberapa tempat, kan? Ada mabuk ada sedikit. Masuk di situ. Oi, apa kabar? Mau tipu kali orang itu. Pokoknya aku siapa jual aku beli, kan? Seperti itu. Datang pula yang satu lagi orang tua, dia bilang, kalau aku mau jual kenapa katanya? Dipikir kawan itu pedagang, ada lagi orang mabuk, biar tahu jangan. Yang paling lucu kan malam hari. Jadi gitu dia lagi berat mabuk, duduk dia gede, datang wak nanya, dek numpang tanya, itu bulan atau bintang? Apa kata orang mabuk tadi? Enggak tahu aku Pak, aku pun di sini baru pindahnya. Itu enggak ada kalah. Bukan apa? Kalau perkara pantun, buka-buka Wak ada di tempat apa tadi kan? Di Google mana? Kabarnya pantun ini sebagai pemersatu budaya, pemersatu bangsa. Awak tanya ayah. Ayahnya masalah perkara klinik membuat pantun ini paling nomor satu nih. Ya kita tanya, betul ya? Iya, karena kan begini. Kata tadi kalau kita ke Banjur Batu, singgah sebentar di rumah makan. Cerita makan aja ulah nih.
kalau dibilang pantun itu pemersatu karena dia itu merupakan warisan. Makanya jangan tadi awal tahu. Jangan Abah ke Indragiri. Pasituan ke Kota Lama. Jangan pantun Abah awak marahi. Ada di sebelah pembela. Jadi begini, awak bertanya tadi Seru kan? bahwasanya pantun itu pemersatu bangsa. Setuju. Betul kan? Garis bawahi dengan garis yang indah. Pantun pemersatu bangsa. Ingat, dimanapun di dunia ini, khususnya di bumi pertiwi, negara kesatuan Republik Indonesia, tak ada masyarakat yang tidak kenal pantun. Apakah suku Batak kalau di Sumatera, suku Jawa di tanah Jawa, Madura di tanah Jawa, suku Bugis mungkin di Kalimantan, kan begitu? Atau di Maluku, suku Dayak juga di Kalimantan, kan begitu? Di Sulawesi suku Bugis, itu semuanya paham tentang pantun. Cuman belum tentu dia bisa berpantun. Sehingga kalau kita berpantun, nggak ada orang yang kita pantuni emosi. Tetap gelak, tetap santun. Berarti katanya ya, berarti memang betul pantun ini bisa buat orang senang. Iya. Contoh Bang Munir. Kenapa? Manggis, ambil manggis. Bawa tolong ke batang kuis. Kumis bukan sembarang kumis. Kumis tipis memikat gadis. Senang dia Bang kan? Senang lah. Kalau manggis katakan manggis jangan letak batang jerami. Kau bilang aku pemikat gadis atau aku tim poligami rupanya. Jangan mencari gara-gara. Luar biasa. Tadi kan cerita. Kalau tumis katakan tumis. Saya dia. Tumis itu dicampur dengan incu. Kalau perkara kumis, kalau kamu tak menarik kumis pemanju. Tapi kalau dia agak panjang. Jadi asal jangan tahu tumis sembarang tumis, jangan ditumis kalele. Kumis sembarang kumis, ternyata kumisnya kumis kalele. Rusak awak ya kan? Awak potong sedikit. Potonglah. Kalau tadi kan ceritanya ya kan cerita Bang Munir, cerita Nusantara. Iya. Kalau awak tahu nih, pantun nih sifatnya yang punya bangsa Melayu. Kalau enggak kita ke Malaysia, pantunnya ada. Iya. Enggak ke Brunei ada, Singapura ada. Berarti kan luas pantunnya kan. Makanya namanya klinik pantun Nusantara. Jadi begini ya. Artinya bolehlah kita sesama suku Melayu mengklaim itu pantun itu Melayu. Iya. Tapi ada juga pantun etnis. Ada pula. Ada dari tanah Batak. Jadi dalam meminang pun di tanah Batak itu pakai pantun ya. Cuma bahasa lain. Bahasanya berbeda. Cuman keunggulan pantun Melayu ini apa bilang dipahami oleh seluruh masyarakat, mau suku apapun, karena dia spesifikasinya berbahasa Indonesia, Melayu tadi. Tapi kalau memang pantun Batak lah kita munculkan, bukan tak baik-baik, tapi belum tentu semuanya bisa memahami apa bahasa Batak itu. Contohnya jangan cari masalah kau. Contohnya apa? Misalnya, kalau Abah kan mengambil temulawak, sudah diambil tetak-tetak. Iya. Abah kan melawak, cuma mainkan pantun tentang pantun Batak. Ya, kau cari masalah. Kalau teratak batang teratak, berata tetak batang kelapun, gitu. Pantun Batak bukan tak bisa menuai pantun Batak, tapi belum kuhimpun. Jadi kena, jadi pantun Batak. Sebagai penengah. Ini sedang ayam. Coba ya. Pantun Minang, dia bahasa Minang. Gimana ya contohnya? Misalnya begini, kalau kok pandai berkain panjang, kok pandai berkain panjang, saru pojo kain sarmo. Kok pandai beriluak sama, saru pojo mandikan. Artinya kalau pergi merantau itu nasihatnya. Luar biasa ya. Gitu. Hendak tuan katanya ke kampung seberang. Hendak menangkap si anai-anai. Pandai kali ayah. Pantun Padang, lama tinggal di Sukaramai. Jadi tahu aja. Misalnya ada yang paling spesifikasi pantun ataupun bagi masyarakat Padang perantau ini atau masyarakat yang merantau dari tanah Sumatera Barat, tanah Minang. Dia bilang, "Yukan diawak lalu kan diurang." Itu maknanya dalam. Selalu apa pantun dua kerak. Artinya kepentingan orang kita penuhi, tapi jangan lupakan kepentingan awak juga harus masuk di dalam. Itu luar. Jangan pula nanti istilah orang Minang bilang apa? Bilang tangan kan gitu. Bilang hidung. Pas bilang kuping. Kupiang, indah, talingo. Biar tahu awak. Jangan bilang kupiang, talingo.
Inilah itulah yang macam-macam ini kena di Kedah, batang kayu, batang ini. Nah. Tadi kan dia kalah, sekarang rupanya nyoba. Nyoba aja. Jadi balik lagi ke masalah tadi. Pantun sebagai pemersatu. Iya. Pak Munir macam mana? Jadi kalau aku begini, prinsipnya pada sikap, ya. Kenapa pantun itu sebagai pemersatu? Karena jelas kita dapat dengan pantun beradaptasi dengan masyarakat lainnya. Contoh masyarakat Jawa, etnis Jawa, walaupun di dalam kapasitasnya ada pantun Jawa, tapi begitu masuk di Sumatera diikutinya nuansa pantun yang ada di Sumatera, tak dibawakannya pantun. Awasi umpamanya di Jakarta. Pantun Jawa. Jadi begitu. Kemudian misalnya tiba-tiba kita di komunitas masyarakat Melayu, sedangkan orang Batak di situ sendiri. Tak mungkin tiba-tiba datang suku Batak tadi. Adinda, mainkan dulu pantun tua, ada aja yang tidak meminang. Pantun Melayu dimainkan. Jadi di situlah. Jadi kita pikirkanlah bersama. Kadang-kadang yang mau pinangan ini suku Minang sama suku Mendeleng. Tapi yang maju sebagai telangkai orang Melayu. Berpantun pula. Akhirnya nggak ada masalah. Satu dia. Inilah kepentingan pemersatuan. Makanya ada pantun bukan kapak Semarang kapak. Iya. Pasti buat membelah Melayu. Bukan Batak Semarang Batak. Batak ini pun bisa berbahasa Melayu. Pesan dari Klinik Pantun Nusantara untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh yang prima ada beberapa hal. Yang pertama, asupan gizi yang seimbang. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, olahraga yang teratur dan terukur. Kemudian yang keempat, hindari stres, taat beribadah. Dan yang kelima, konsumsi Andromari kapsul sekali sehari. Jadi aku teringat pesan-pesan almarhum tokoh pemuda Sumatera Utara yang paling kukenal. Siapa? Effendi Nasution atau Bang Pendi. Dulu paling ngetop tuh namanya Bang Pendi Keling. Bang Pendi itu enak membentuk satu lembaga namanya Hikmah, Himpunan Masyarakat Mandailing. Mau suku Jawa, mau suku Aceh, mau suku Padang, mau suku Nias, asal mau dia masuk Hikmah, besarlah Hikmah itu. Berarti istilahnya kalau diambil kata-kata istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi istilah Klinik Pantun Nusantara itu begitulah tujuan ayahnya ya. Istilah yang tahu berbeda ragam bersatu dalam kebinekaan. Itulah dia. Itu dia. Harus paham. Sebetulnya itunya ya, mengulang-ulang aja. Memang harus dipaskan. Macam tak ada Maka gaya bahasa itu segala bentuk dan ragam bisa kita. Tapi maknanya satu tujuan. Jangan pulang pening ayah. Udah aku bilang, abang bilang lagi. Jadi kesimpulannya yang lebih kita terus. Iya, gimana ya? Kesimpulannya jadi macam dibilang Bang Munir. tadi. Jadi makin banyak orang yang di luar suku itu mendalami adat istiadat itu. Iya. Itu makin bagus. Makin bagus, makin Jadi, kuat. makin kuat. Jangan pula tak diterima orang suku lain. Karena kita membuat suatu organisasi kesukuan harus suku yang A saja. Dan gitu juga. Katakan Tuhan itu satu. datang dari negara lain, hendak membantu negara awak. Tahu yang dipuncanya pertama? Budayanya. Dihancurkan sistem budayanya, hancur semua. Karena di sana akan terjadi namanya saling mencurigai. Biar tahu pemahamannya, strateginya. Di mana yang dapat pinter macam ini? Di sini, di Klinik Pantun Nusantara. Memang luar biasa di Klinik Pantun. Jangan kau sepele. Tapi suruh lewat kemarin. Kenapa suruh? Waktu buka YouTube, ayah bercakap sama Singapura tentang pantun ya. Kau paham? Suruh kali. Nah, itulah salah satu tadi. Kenapa kita dipanggil itu karena pantun itu. Tahu. Jadi negara lain, khususnya di Asia Tenggara ini, kita berbahasa pantun paham semua. Malaysia paham, Brunei paham, Singapura paham, ke Thailand pun lebih paham lagi. Nah, jadi kalau Biar begitu, tahu. singkat cerita, sudah bisa saya ngambil kesimpulan. Makanya cocok. Dari cerita kita tadi bawa pantun yang dibawa buah.
ilan katanya kepala ilan. Ilan diletak di atas batu. Iya. Kalau boleh saya ambil kesimpulan, memang betul lah pantun itu pemersatu. Itu dia. Kan Jadi tak perlu kita mencurigai itikat berpantun itu. Mau suku apapun yang berpantun itu luar biasa. Artinya kenapa? Silsilah budaya yang selama ini terpecah belah, kita usahakan bersatu kembali dengan pantun. Artinya kenapa? Tidak perlu kita malu. Belajar itu walaupun kita terbata-bata, walaupun kita kena hentak oleh orang lain yang mengerti pakar-pakarnya, tapi kita tidak perlu lorot. Istilah lorot itu artinya patah semangat untuk berjuang. Berarti betul juga indah negeri Kedah nampak Iya. dari Pulau Langkawi. Iya. Betul kata hang tua, takkan lari tidak. Iya. Itu dia. Iya. Cuman memang tak hilang. Cuman kan kadang senyap. Makanya waktu pergi mengambil rayap, Iya, rayap dibawa ke Indrapura. betul. Kata ayah dari Senyap, alhamdulillah ada pula klinik pantun Nusantara. Artinya mudah-mudah terbangun. Tapi yang jelas kalau tetap di para-para, jangan tebang batang dibelah-belah. Iya. Kalau sudah ada klinik pantun Nusantara, Iya. ada anggaran pemerintah, tolonglah dipilah. Kan begitu. Oke, karena sudah ditutup dengan anggaran pemerintah, saya akhiri saja bincang-bincang kita ini Iya. dengan sebuah pantun. Apa itu? Kalau ada sumur di ladang, ya, Boleh kita. kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Iya. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula kita sambil tak mandi. Nyindir Begitu. bangunin. Nyindir Tapi bangunin. intinya, tahu Buat- kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata kami yang salah, mohon maafkan, jangan lapor. Iya. Bangunin. Iya. Kalau hari ini tanam berkisah, besoklah kita menanam padi. Iya. Walaupun hari ini kita berpisah, tapi janji jauh di mata dekat di Dekat. hati. Iya. Oke, kita sudahi. Beriring balam dengan marbah, buah lakum markah jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.